Mas Agus Speed ya. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Jupiter MX ya. Kedatangan motor Jupiter MX ya. Ya, yang 135 cc yang tipe karburator guys ya. Nah, ini keluhan daripada pelanggan ini yang punya motor. Keluar masuk bengkel, penyakitnya nggak sembuh-sembuh ya. Habis masuk bengkel hidup, sampai pulang di rumah mati. Masuk lagi ke bengkel, sampai pulang di rumah mati. Jadi penyakitnya tuh nggak hilang-hilang. Nah, dia ini mau dengan saya guys ya, mau dengan bengkel saya. Nah, nanti saya coba hilangkan ya penyakitnya yang kayak begitu ya. Pokoknya pada intinya motor ini mogok ya, nggak bisa hidup sama sekali. Biar di engkol, di apapun dia nggak bisa hidup ya. Kosong ya, nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada tanda-tanda kehidupan di motor guys ya. Ya, pada intinya motor ini mogok, keluar masuk bengkel bolak-balik, mogok lagi, hidup, mogok lagi ya. Pada intinya itu ya. Nah, oke, sekian dulu infonya, nanti saya bongkar motornya ya. Terima kasih. Ini tahap pertama, saya bersihkan dulu bagian ini guys ya, apa namanya, busi ya. Busi ini tadi hitam parah guys ya, hitam parah, gak karu-karuan ya. Keraknya banyak ya, jadi ini sudah saya kerik, jadi dia menjadi putih begini ya. Nah, sudah agak mendingan, sudah agak bersih ya. Nah, nanti setelah ini saya amplas sedikit ya. Nah, tadi tidak saya kasih lihat ya. Yang penting businya ini tadi tidak karu-karuan ya, hitam cekat ya, banyak kotorannya. Setelah itu akinya dia juga kekeringan guys, air akinya dia kekeringan. Jadi saya langsung isi air aki ya. Nah, itu coba dilihat, saya menggunakan cas ya, menggunakan cas. Bisa dilihat tampaknya ya, gelembung-gelembung udara ya dari bawah ya. Nah, itu artinya mengisi ya. Oke. Nah, mengisi ya. Nah, jangan lupa kalau untuk ngecas aki, kalau untuk air aki basah itu dibuka tutupnya guys ya, jangan sampai ditutup dengan penutupnya ya. Ini harus dibuka supaya ada udara masuk. Oke. Biasanya ada juga yang orang kurang tahu untuk ngecas begini ya, ditutupnya guys ya. Pernah saya jumpai ditutupnya lubang aki ya, jadi dia nggak bisa bernapas guys ya. Seharusnya dia dibuka, harus ada tempat pernapasannya seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat ya gelembung-gelembungnya yang naik. Nah, oke, sudah saya lakukan pengecasan, aki dicas, businya dibersihkan. Oke, setelah itu bagian ininya guys, kabel-kabelnya nih ya, di kabel bodinya ini banyak yang terbuka ya, terbuka, nggak disolatif ya, nggak dikasih solasi listrik ya. Jadi saya akan rapikan ini dulu guys ya, seperti itu. Nah, ini yang paling menarik lagi di air radiatornya guys ya. Air radiatornya pada awal mulanya dia itu kedip-kedip merah guys ya, untuk lambang air radiator ya, seperti itu ya. Itu video itu sudah saya kasih lihat pada Jupiter MX yang di atasnya ini ya, New Jupiter MX 135 yang 5 speed. Kalau ini kan yang 4 speed. Nah, itu ya, air radiatornya itu begitu kita kunci kontak on, dia kedip-kedip merah ya. Artinya air radiatornya itu atau radiatornya itu kepanasan ya. Kepanasan. Setelah saya cek ya, air radiatornya guys ya, bisa dilihat air radiatornya itu kosong guys, kosong melompong guys, kosong kekeringan ya. Saya cabut dulu, kosong kekeringan guys, tidak ada air sama sekali. Tidak ada air sama sekali ya, kosong ya, nol ya. Air akinya nol, bersih, kosong, tidak ada sedikit pun guys ya. Betul aja yang kejadian motor ini dia kepanasan, air radiator kepanasan ya, dia berpengaruh ya, berpengaruh kepada mesin guys ya. Itu kalau dia kekeringan bisa jebol, mesin utama bisa jebol karena dia kepanasan, tidak ada air radiator. Beda dengan air radiator mobil ya, saya sudah jelaskan berulang kali, dia tidak sama dengan radiator mobil. Radiator mobil itu dia menggunakan air apa namanya ya, air coolant biasa ya. Air coolant biasa tuh artinya biasa diisi air apa namanya, air hujan, air tawar, air pam ya, seperti itu ya, air aqua kayak gitu ya. Tapi kalau untuk radiator guys, saya sarankan khusus air radiator ya, untuk motor ya. Nah, itu kandungan zatnya itu berbeda guys ya. Air biasa dihajar dengan air radiator tuh nggak sama kandungannya guys ya. Sudah saya terangkan berkali-kali untuk tentang air radiator ya, jangan sepelekan untuk hal itu.
Tapi kalau yang menyepelekan juga nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Toh nanti yang mesinnya rusak kan motornya apa, anda sendiri kayak gitu ya. Jadi saya cuma nyarankan seperti itu, jangan mengganti air radiator dengan bukan aslinya radiator ya. Air radiator isi airnya asli air radiator, bukan air apa namanya, diisi air pump, diisi air hujan, diisi air tawar, air aqua ya. Kalau untuk tipe motor apa namanya yang berpendingin air radiator begini, menggunakan air radiator yang asli, yang orinya. Oke. Nah, nanti dia lambangnya di sini yang kedip-kedip tuh dia akan hilang, guys. Seperti itu ya. Tadi saya lupa nggak saya kunci kontak ya. Yang jelas dia merah kedip-kedip, guys ya. Nah, seperti itu. Sama kasusnya seperti Jupiter MX sebelumnya, dia kedip-kedip nyala terus. Nah, itu kalau kemarin tuh bukan kekeringan air radiator, guys ya, tapi saya cek di bagian apa nih ya, kabel di radiatornya, guys ya, dia ada terlepas bagian di soketnya ya. Jadi saya rapatkan kembali, itu sudah hilang ya. Ternyata dia lepas kendor ya di soketnya. Kalau ini kasusnya bukan soket, guys, kasusnya air radiatornya memang tidak ada, entah itu tidak diisi atau bagaimana, karena motor ini jarang perawatan, guys ya. Nah, statusnya seperti itu dulu saya jelaskan. Nah, oke. Pokoknya pada intinya kalau nggak diisi air radiator mesin jebol. Tinggal pilih aja, guys. Air radiator murah aja, guys, tapi kalau nggak diisi efeknya mesin yang jebol ya. Perlu diingat sekali lagi ya. Seperti itu. Hal-hal yang sepele akan merusak yang parah mesin utama ya. Hal-hal sepele aja, guys, saya jelaskan tuh, tapi dia akan merusak komponen yang lainnya. Seperti itu ya ceritanya kalau di motor matic. Ya ceritanya kalau yang murah itu ya gasket bak CVT-nya ya, yang seperti saya cerita kemarin ya. Itu kalau nggak diganti nanti dia masuk air, masuk debu, pasir, merusak vanbelnya, merusak mesinnya. Kalau ini air radiator nggak diisi bisa jebol mesinnya, guys. Ya, mesin utama bisa jebol. Hal-hal sepele aja saya jelaskan, guys, tapi dia bisa fatal ya akibatnya ya. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu infonya. Setelah ini saya hidupkan motornya ya. Kayak gitu dulu. Halo guys, ya. Bagian radiatornya sudah saya kuras. Sekarang bagian di mesinnya ya. Mesin dari tampak sebelah kiri. Pertama-tama dibuka dulu selang air radiatornya, guys ya, yang menuju ke blok mesin ya. Kunci 8 menggunakan kunci T, guys ya. Kunci 8 dibuka menggunakan kunci T. Dibuka semua ya, ada 6 baut, guys ya, di bagian blok mesinnya ya. Mesin tampak sebelah kirinya yang masuk air radiator ke kop mesin. Dulu baru kita lakukan pembersihan di bagian mesin sebelah kiri, guys ya, di kopnya ya, untuk nguras radiatornya ya, karena karetnya tadi yang di radiator tuh banyak banget. Kalau ditimbang banyak banget sudah, guys, karetnya. Sekarang di bagian mesinnya. Kotorannya, guys ya, bisa dilihat ya kotorannya ya. Ya, kotorannya ya, coba bisa dilihat. Oke, saya kasih tampak dekat. Kotorannya bisa dilihat, guys ya. Lumpur, guys.
lumpur ya dia ya. Yang keluar bukan apa namanya? Yang keluar bukan air radiator warna hijau, tapi lumpur yang keluar. Tadi saya kuras nih berulang guys ya, habis dari radiatornya saya kuras yang bagian mesinnya kembali ya. Jadi air radiatornya tuh berulang terbuang ya, karena menguras untuk lumpurnya tadi ya. Nah itu ya, coba bisa dilihat ya, pasir, lumpur ya jadi satu ya. Serem kan guys. Kotor banget ya. Jadi yang keluar ini bukan radiator warna hijau guys, melainkan lumpur, air lumpur guys ya. Nah itu juga menyebabkan mesin itu dia kepanasan guys ya, kepanasan, susah hidup ya kayak gitu ya. Oke, kotorannya sudah keluar semua guys ya. Nanti saya bersihkan dulu bagian di kop mesinnya nih ya. Oke, untuk nguras radiatornya guys ya. Jadi dia harus air radiator yang bagus ya. Tadi tuh kekeringan kosong ya. Tadi tuh dia air radiatornya kekeringan kosong ya. Saya isi air radiator untuk menguras ya, menguras. Saya isi air radiator warna hijau. Yang keluar itu lumpur ya kayak gitu ya. Jadi tadi tuh air radiatornya kering, nggak ada airnya sama sekali. Saya isi air radiator, saya panasi dulu supaya dia encer kotorannya, karetnya tuh supaya dia rontok menggunakan air radiator. Nah begitu saya kuras, langsung yang keluar tuh warna coklat, air warna coklat, bukan warna hijau. Yang tadi masuk air radiator warna hijau menjadi air warna coklat karena bercampur dengan lumpur apa namanya, kotoran-kotoran itu guys ya. Jadi air radiator itu terbuang berulang kali ya, habis diisi yang baru karena dia kekosongan dada air radiatornya untuk membilas ya, membersihkan semua komponen mesinnya, bagian di blok-bloknya ini ya, membersihkan, dibuka kembali, dibuang kembali ya kayak gitu ya. Jadi memang harus banyak stok air radiator guys ya kayak gitu ya untuk mengurasnya ya. Diisi dulu, dipanasi beberapa menit ya, ceritanya 15 menit 20 menit langsung dibuang. Nah itu yang keluar tadi bisa dilihat sendiri ya, lumpur yang keluar guys, air lumpur, bukan air radiator yang saya isi tadi, lumpur. Oke, dengan catatan itu ya. Oke, nah ini sudah bersih semua ya, jadi sudah tidak ada lumpurnya, bersih ya. Nanti saya bersihkan kembali, saya kuras sekali lagi ya, bersih lah ya. Kalau sudah bersih semua nanti baru diisi yang baru lagi ya. Jadi air radiator ini saya habisnya sampai 3 botol ya. Kuras air radiator pertama menjadi warna coklat lumpur. Setelah itu yang keduanya ya, dikuras lagi di bagian kopnya mesinnya ini ya, masih sama ya, warnanya masih kotor banget ya. Nah nanti yang ketiganya nih baru yang bersihnya ya, seperti itu ya. Jadi membilasnya 3 kali guys, air radiator 3 botol 3 kali ya. Air radiator kering, mesin yang jebol, tinggal pilih aja mau ganti air radiator atau ganti mesin. Air radiator nggak seberapa aja guys, berapa botol, 3 botol cuman nggak seberapa. Kalau sudah turun mesin itu sampai jutaan guys, 3 juta 4 juta turunnya harga untuk bongkar mesin. Kalau air radiator kan nggak seberapa. Nah itu untuk menyelamatkan nyawanya si motor ini ya, seperti itu ya. Nah, oke, sekian dulu infonya. Halo, assalamualaikum guys ya. Motor ini sudah saya perbaiki ya, sudah saya perbaiki. Tunggu dulu, apa namanya, yang tadi sudah saya jelaskan ya, bagian air radiator, terus dia itu kabel-kabelnya, terus dia akinya ya, tekor dia ya, yang saya cas tadi ya, sama saya servis ya, saya servis cek keseluruhan ya, sama karburatornya ya. Nah tadi kan datangnya awal itu motor itu mogok guys, sekarang saya hidupkan ya. Nah begitu saya hidupkan, kipasnya itu langsung bunyi guys ya. Seharusnya dia nggak berputar guys ya,
saya kasih lihat dulu ya. Kipasnya dia langsung berputar begitu kunci kontak di on. Seharusnya kan dia dikunci kontak on, dia nggak boleh berputar guys. Nunggu panas, suhu panas dulu baru boleh berputar. Itu akibat dia sudah error karena air radiatornya itu kekeringan ya. Nah seperti itu ya. Nah seharusnya kan begitu motor kunci kontak on, kipas radiator tuh nggak hidup dulu ya. Nggak hidup dulu karena dia nunggu panas dulu guys ya. Panas, mesinnya panas baru dia kipasnya itu bisa berputar ya. Dia itu error karena air radiatornya itu kosong ya. Berarti untung aja sempat bawa ke saya guys ya. Kalau tadi enggak diperhatikan dari bengkel lain tadi, itu bisa langsung jebol mesinnya. Karena apa? Air radiatornya itu kering, kosong, nol, jong. Ya, bahaya sekali guys ya. Langsung saya hidupkan ya. Tadi kan starternya nggak bisa hidup tuh. Sekarang ya, coba ya. Akinya dia tekor guys ya. Sudah saya baiki casnya tadi, cuma dia tekor ya. Oke, langsung kita ekor guys ya. Kita langsung hidup guys ya. Air radiatornya langsung sengaja saya nggak tutup dia guys, saya mendidih langsung ya, karena dia masih membaca ya sistemnya ya, seperti itu. Biar dia membaca dulu guys ya, sengaja saya nggak tutup dulu guys ya. Oke, karena dia kekeringan, saya kuras. Setelah saya kuras air radiatornya ya, motor sudah bisa hidup ya. Setelah saya kuras ya, saya bersihkan radiatornya, langsung saya isi air radiator ya. Bersih dulu baru kita isi air radiator. Oke, mantap guys, motor sudah bisa hidup ya. Sistemnya dia masih membaca guys. Sistemnya dia masih membaca karena dia kekeringan ya. Bisa dilihat ya, saya putar gasnya, air radiator akan keluar. Yang muncrat ya. Bisa diperhatikan. Oke, kayak gitu ya, air radiatornya langsung keluar karena memang saya nggak tutup, supaya dia itu membaca dulu guys ya, membaca dulu baik buruknya ya, baik buruknya suatu ini ya, air radiator ya. Kalau saya menilainya seperti itu ya, biar dia sistemnya membaca dulu karena dia pernah kekeringan, cekat. Untung aja mesinnya nggak jebol. Kalau mesinnya jebol, biayanya guys, mau tahu Jupiter MX biayanya berapa kalau sudah turun mesin? 3 juta sampai 3 juta setengah guys. Ganti stang piston ya, itu ya, karena akibat radiator kosong, nol, jong. Itu bahaya sekali guys ya, hati-hati ya.
di channelnya Mas Agus BM spasi Agus Pit. Oke, motor yang sudah mogok keluar masuk bengkel bolak-balik dari bengkel A B C D E, penyakitnya nggak sembuh-sembuh, langsung sembuh dapat saya guys. Oke, nah, jadi kita itu kalau bekerja harus teliti ya. Kalau kita nggak teliti nggak bakalan bisa maju guys ya. Oke, sekian dulu infonya. Untuk begitu dulu, saya mau lanjut sholat dulu untuk sholat Jumat guys ya. Oke, sekian infonya, terima kasih. 2000 years later. Halo guys, ya untuk mesin telurnya motor Jupiter NX yang sistem karburator ya, yang sudah saya jelaskan kemarin, saya nggak banyak-banyak ngasih info guys ya. Begini, saat kalau kunci kontak apa namanya on, itu untuk motor Jupiter NX atau motor tipe yang radiator ya, lampu indikator tuh langsung hidup satu kali merah, setelah itu langsung mati ya. Kipas radiator tuh tidak hidup, mati guys ya, begitu ya, dipahami ya. Kunci kontak on, lampu radiator merah tuh menyala satu kali langsung mati ya. Nah, kalau kasusnya motor ini dia begini guys, kunci kontak on, lampu indikatornya radiator hidup, kipas radiator juga hidup. Nah itu ya, nah itu sensor termostatnya guys ya, itu sudah rusak, sama relay radiatornya itu sudah rusak. Jadi dia itu begini guys, saat mesin dingin di pagi hari ya, di pagi hari sudah saya cek ya, motor tuh nggak hidup ya, di pagi hari subuh saya hidupkan, dia kipas radiator tuh langsung hidup. Begitu kita putar on, radiator on, kipas radiator langsung hidup. Dia memberikan informasi yang salah kepada mesin ya, kayak gitu ya. Seharusnya radiator tuh hidup pada suhu derajat mesin panas motor 120 derajat, baru kipas radiator tuh hidup. Kalau tipe Jupiter NX ya guys ya, diingat ya, saat mesin panas 120 derajat dia kipas radiator akan hidup ya, bukan mesin dingin ya guys ya. Kalau dia ini salah guys, memberikan informasi yang salah. Jadi dia itu mesin dingin, kipas radiatornya sudah hidup. Nah itu ya, sensornya sudah rusak guys ya, sensor termostatnya dengan relaynya radiator itu sudah rusak. Jadi ya begitu ya, ya begitu aja dulu infonya, karena apa, yang punya motor diminta dihidupin dulu motornya ya, kayak gitu. Nanti suatu saat baru diganti spare partnya, karena dia begini guys ya, berbahaya ya. Nanti dia itu kalau kipas radiator hidup terus, berputar terus ya, dikunci kontak on, dia berputar terus, akinya tekor. Dia memberikan informasi kepada aki menginformasikan kepada kipas radiator ya, akibatnya apa, setrum tadi itu terkuras melalui aki ya. Nanti setrum aki kecil lemah, motor akan susah hidup ya, hidup mogok, hidup mogok, hidup mogok, seperti itu ya. Nah itulah efeknya tadi ya, tidak mengganti termostatnya atau relaynya ya, yang alatnya yang rusak tadi, dia akan mempengaruhi kinerja kepada aki, kelistrikan, starter, engkol, dan busi ya. Nah busi akan dia cepat kalah juga guys, kayak gitu ya. Nah itu dulu, karena saya tidak melakukan pergantian yang saya maksud ya, karena info dari setir milik motor begitu. Dihidupin aja motornya dulu ya, nanti suatu saat akan diganti, seperti itu ya. Saya nggak bisa cerita panjang lebar, intinya seperti itu guys ya. Memberikan informasi yang salah kepada mesin ya, mesin dingin memberikan informasi yang salah supaya mesin itu menjadi panas ya. Jadi nggak boleh begitu guys ya, salah ya. Tipe motor radiator nggak begitu. Mesin panas kipasnya akan hidup, mesin dingin kipas akan mati, lampu indikator radiator akan mati, tidak boleh hidup, tidak boleh nyala. Seperti itu guys ya. Nah, kesimpulannya seperti itu dulu. Saya mau langsung kembalikan motor ini ke si pelanggan tersebut. Oke, sekian infonya, terima kasih. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya, subscribe, like-nya ditonton ya, supaya mendapat
mendapatkan info terbaru dari bengkelnya Mas Agus Speed. Oke, sekian infonya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo guys, ya. Motor sudah bisa hidup guys ya. Sudah saya operasi sedikit ya, operasi setengah aja, nggak full ya. Jadi langsung kita coba aja motornya guys ya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Halo guys, ya mesinnya sudah mulai normal guys ya. Yang tadi itu tidak ada radiatornya, airnya kosong melompong, sudah saya isi. Bunyinya sudah agak halus ya. Nah itu ya, sudah agak mendingan ya daripada yang sebelumnya ya. Oke, sekian dulu infonya, terima kasih.